Quran surat Ali Imran ayat 19 sudah dikatakan inna dina indallahil Islam. Berarti kalau begitu Allah Subhanahu wa taala sang pencipta ini tidak menurunkan agama selain Islam. Izin Ustadz, Tuan Guru, saya Hengki Brimana, izin mau bertanya. Jadi beberapa waktu lalu saya nonton film. Film itu film India, judulnya PK. Oh ya. PK. Jadi di dalam film itu beliau menyampaikan bahwa Tuhan itu ada dua, yaitu Tuhan yang menciptakan kita dan Tuhan yang kita ciptakan. Terus juga disampaikan bahwa Tuhan itu terkadang hanya satu, tetapi terkadang wrong number. Wrong number tadi itu salah sambung. Maksud salah sambung itu terkadang pesan yang disampaikan Tuhan itu salah yang disampaikan oleh penyambung-penyambung Tuhan yang di dunia. Nah, jadi pertanyaan saya, izin Ustadz Kurondi, terkait agama. Apakah agama itu sebuah kebutuhan yang diciptakan oleh manusia sendiri? Ataukah agama itu memang penyampaian dari Tuhan untuk membentuk agama di dunia? Karena apa? Kalau kita jadikan perbandingan dalam acuan dari film tadi itu harusnya kalau memang Tuhan itu satu, harusnya agama itu nggak ada. Karena mungkin ada persepsi yang berbeda sampai pesan Tuhan ke dunia itu yang membuat agama itu ada beberapa malah banyak gitu. Mungkin itu Ustadz sekali lagi saya simpulkan bahwa apakah agama ini memang kebutuhan manusia diciptakannya agama-agama, apakah memang ini dari manusia ataukah memang ini pesan dari Tuhan untuk menciptakan agama di dunia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kok. Mas kan muslim nih, ya kan? Mas kan tahu bahwa ada ayat Quran surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Artinya apa? Agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Berarti harusnya menurut keyakinan seorang muslim, agama yang istilahnya diturunkan oleh sang pencipta itu ada berapa, Mas? Harusnya. Hah? Ya. Paham, saya paham. Nah, justru saya sedang menjawab, tapi dari sisi pandangan kita sebagai orang Islam. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 19 sudah dikatakan inna dina indallahil Islam. Berarti kalau begitu Allah Subhanahu wa taala sang pencipta ini tidak menurunkan agama selain Islam. Betul? Setuju? Nah, berarti kalau ada agama-agama lain yang di luar Islam, itu adalah pemikiran manusia. Ya, pemikiran manusia atas bisa dikatakan wahyu, bisa dikatakan pemikiran manusia yang dijadikan agama. Karena tadi yang dari sini aja ada pemikiran agama yang dijadikan sebagai ayat, ya kan? Sekarang Mas tahu nggak ada berapa agama di seluruh dunia? Kira-kira 4.300, termasuk yang isme-ismenya gitu ya, yang ateisme, gnosisisme dan sebagainya. Ketika kita menguji kenapa Islam dari antara 4.300 agama ini, semuanya tentu saja kembali kepada konsep ketuhanan, konsep kitab. Kan harus ada kitabnya yang namanya agama yang diberikan oleh pencipta yang cuma satu itu. Ya kan harus ada kitabnya. Seperti Mas beli TV, pasti ada buku owner's manual kan. Juga seperti misalnya di kantor pemerintah, kantor swasta, sekolah, semua pasti punya aturan. Buat apa aturan? Yang membuat aturan itu yang karyawan atau student atau yang pengurus sekolahnya? Pasti pengurus sekolahnya. Untuk apa? Untuk ada ketertiban orang atau ketertiban murid supaya mereka bisa mencapai tujuan mereka sekolah. Kan begitu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika sudah menurunkan kitabnya, tujuannya untuk apa? Untuk supaya manusia itu tahu bagaimana caranya menjalani hidup di dunia sehingga dia pulang ke rumah yang benar, kan begitu. Istilahnya begitu. Jadi kalau dari jawaban seperti itu harusnya kita bisa menjawab bahwa itu bukan agama, itu bukan kebutuhan manusia tapi udah perintah dari yang menciptakan manusia. Itu yang bisa saya jawab ya.
mungkin lebih bisa dilengkapin oleh Ustadz Abdul Somad. Kata Sigmund, tulisannya Freud. Kata Sigmund, Tuhan itu tidak pernah menciptakan manusia. Manusialah yang menciptakan Tuhan. Kemudian dia Yahudi. Sigmund orang Yahudi, dan orang Yahudi sendiri mengkafirkan Sigmund. Nah, jadi Sigmund itu di mata orang Yahudi kafir. Kafir itu artinya ingkar, karena dia ingkar kepada Tuhan. Lalu kemudian kata Nietzsche orang Jerman. Kata Nietzsche, Tuhan pernah ada, tapi dia sudah mati. Itu. Jadi mazhab yang ketiga, mazhab antum, dia mengkombinasikan tadi, mazhab fikih tadi. Ya, yang antum sampaikan maksudnya. Bahwa ada Tuhan yang menciptakan kita, dan ada Tuhan yang kita ciptakan. Ginilah. Misalnya saya mahasiswa, ya kan? Terus nilai saya main judi online, saya malas datang. Terus tiba-tiba ya tentu aja 14 semester kemudian hampir DO kan? Lalu kemudian pulang ke rumah kampung, orang tua marah. Kok udah dikirim duit, dikasih motor, dikasih kos-kosan, tiap bulan dikasih bayar, ini semua udah ditanggung, kenapa kau bisa 14 semester? Terus dia bilang, ini takdir Tuhan. Dia salahnya kan dua. Yang pertama, dia nakal, dia jahat. Yang kedua, dia melegitimasi kenakalannya itu dengan bawa Tuhan. Itu Tuhan yang dia ciptakan. Nah, bagaimana kita membedakan bahwa Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang kita ciptakan atau Tuhan yang menciptakan kita? Baliknya ke Quran. Tapi Quran itu kan lautan yang begitu luas. Maka datanglah ulama. Ulama bukan membuat agama, dia menyusun yang ada di Quran itu dengan hadis secara sistematis. Quran, hadis, akal, menyusunnya secara sistematis. Itulah yang disusun sifat 20 itu. Kenapa cuma 20? Ya misalnya gini, untuk mengklasifikasikan bahwa orang ini adalah jamaah An-Nur, ya kan? Orang ini jamaah An-Nur. Maka imam besar beserta seluruh pengurus An-Nur membuat pasal-pasal. Tersusunlah 10 pasal. Kenapa 10? Ya menurut mereka kalau udah cukup syarat 10 ini berarti dia jamaah An-Nur gitu. Disusunlah 20. Siapa yang lolos sifat 20 ini berarti dia Tuhan. Yang mau ikut seleksi Tuhan ini sekarang menurut survei ada sekitar 4.000 Tuhan. Yang sekarang nih yang mau ikut tes jadi Tuhan ada sekitar 4.000. Itu bisa diseleksi dengan sifat 20. Itulah cerdasnya Asy'ariyah itu. Asy'ari itu cerdas. Misalnya ada satu artis. Artis ini dia nggak percaya agama, tapi dia percaya Tuhan. Nah, nama istilahnya agnostik. Kalau dia nggak percaya Tuhan sama sekali, ateis. Kata dia Tuhan ada, cuman agama terlalu sempit untuk menjelaskan Tuhan. Jadi dia bersemedi tengah malam. Kata dia naik ke langit dan dia ketemu Tuhan warnanya hitam. Itu kalau dia ngaji sifat 20, itu Tuhan itu nggak lulus. Pertama wujud. Tuhan yang dia tengok hitam itu wujud atau nggak wujud? Wujud, orang ada kok nampak wujud. Lulus berarti pasal 1. Yang kedua qidam. Qidam berarti tidak ada awalnya. Lulus juga. Karena dia kan nggak tahu, bisa jadi dia memang nggak ada awalnya.
Yang ketiga, bako. Lulus juga. Kenapa? Karena bisa jadi yang dia tengok hitam itu memang nggak ada selesainya, dia nggak ada finish, dia bako. Wujud tidak bako. Nggak lulusnya di pasal keempat. Mukhalafatuhu lil hawadis. Kenapa? Karena ketika dia berwarna hitam, dia nggak lulus. Maka Tuhan yang duduk di atas aras itu nggak lulus jadi Tuhan. Yang senyum yang ngerti sifat 20. Jadi kalau antum, pertanyaan antum itu cerdas. Saya suka yang begitu-gitu. Hah? Rasa di Usuluddin. Disitulah baru nampak kecerdasan ulama itu. Mereka tidak buat agama. Agama itu Islam. Lalu kemudian, kalau memang Tuhan itu satu, kok agama bisa banyak? Lah, Nabi Sulaiman, coba tengok ucapan Ratu Bilqis. Aslamtu ma'a Sulaiman. Aku Islam bersama Sulaiman. Ibrahim, maka ana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Nabi-nabi itu agamanya satu. Apa agamanya? Berserah diri kepada Tuhan. Tauhid. Semua agama nabi-nabi itu tauhid. Nabi Isa itu tauhid kok. Tauhid. Nah, tauhid kan tauhid. Asli itu ya. Ya soalnya tadi kan ada yang enggak asli. Asli, bisa dibuktikan. Iya, semua nabi-nabi itu agamanya tauhid. Hanya saja tata cara syariat ibadahnya disempurnakan dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Sulaiman meninggalnya kan sedang sholat dan dia berdiri. Taunya dia meninggal karena tongkatnya dimakan rayap. Nggak berani anak buahnya menegur dia, nggak ngasih tahu, Pak, Bapak kok lama kali berdiri. Nggak berani orang tuh. Sama lah kita sama Kapolsek aja segan kita kan, apalagi Kapolda kan. Jadi Nabi Sulaiman itu berdiri, dia sedang beribadah sampai akhirnya tongkatnya itu dimakan rayap, jatuh. Nabi Sulaiman itu ibadahnya berdiri, dan kita ada sholat kita berdiri, kan berdiri sholat kita. Lalu kemudian Nabi Isa itu ibadahnya sujud. Betul. Matius 26 ayat 39 tuh. Tuh, lengkap kan? Bukti. Sujud. Sujud. Nabi Isa itu sujud, dan kita ibadah kita ada sujud. Dan coba tengok ibadah orang Yahudi, ada rukuknya. Kedatangan Nabi Muhammad, coba tengok bunyi ayatnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan nikmat. Tegak, ruku, sujud, iktidal, tasyahud ada pada finishnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang Yahudi masuk Islam, dia tidak keluar agama, dia menyempurnakan keyahudiannya. Kohdondi, dia tidak keluar dari Nasrani, dia menyempurnakan kenasraniannya. Kembali. Jadi kalau di bahasa Inggris itu kan ada dua istilah, Ustaz. Yeah. Ada yang mengatakan orang yang masuk Islam disebut orang yang convert. Ada juga orang yang menyatakan ketika orang masuk Islam itu disebut revert. Ya, yang lebih tepat adalah yang revert. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa setiap bayi itu kan sebenarnya fitrah. Fitrah artinya apa? Muslim. Muslim artinya apa? Berserah diri kepada penciptanya. Itu. Jadi jangan kita diajak itu Ustaz Somad itu ngajak orang masuk Islam. Enggak. Karena asalnya mamin mauludin illa yuladu alal fitrah. Semua manusia ini fitrah. Yang dimaksud dengan fitrah itu apa? Kata Abu Hurairah, fitratul Islam. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kenapa tidak ada au yusallimanihi? Enggak ada. Ustadz lah yang mengislamkan dia, enggak ada. Dia hanya kembali ke jalan revert. Betul. Revert, dia bukan convert. Dia kembali ke Islamnya. Iya. Yang aslinya dia dulu memang Islam. Makanya ketika nanti habis sholat Jumat
jangan keluar dulu karena ada bersyahadat. Itu bukan syahadat dia yang pertama. Ya, Syahadat dia yang pertama dulu ketika ruhnya masih suci. betul. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim min dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Waktu itu ruh semua ditanya Allah. Ruh, alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kamu? Semua ruh orang waktu itu menjawab, bala syahidna. Kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Antaqulu yaumal qiyamah. Tapi setelah kamu di dunia di hari kiamat, kamu lupa. Saya kebetulan ruh saya masuk ke dalam perut orang Islam. Mak saya Islam, ayah saya Islam, sehingga saya tidak terlalu berat. Beban saya nggak berat. Ayah saya Islam, mak saya Islam. Tapi kok Dondi, Ustadz Yahya Walone, Ustadz Nababan, kok Ustadz Felix Siau, kok Stephen, mereka sebenarnya itulah kenapa mereka balasannya dari nol, bersih, suci, karena perjuangan mereka berat. Nah gitu. Jadi ruh itu sebenarnya suci, tapi ketika dia masuk ke dalam jasad yang kotor ini, kan ada tuh, engkau bagai air, itu air yang jernih dia di dalam bekas yang berdebu. Itu bukan lagu cinta, itu lagu tauhid. Yang menyusun lagu itu Habib, marganya Syahab bin Syihab dari Johor, orang Malaysia. Engkau bagai air yang jernih, ruh itu suci di dalam bekas yang berdebu. Zahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung juga. Cinta atau usah nanti kita lanjutkan. Jadi dia tidak bisa hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Makanya kita menyeimbangkan antara, jadi ketika orang tadi sudah jauh jalannya, dia balik lagi ke Islam. Demikian. Wallahu a'lam.